Nah, ini ada pertanyaan yang seru dari Instagram. Ya, sesuai dengan question box kalian dari Dinyol. Terkait cuti yang dipangkas tapi tidak ada pergantian upah untuk buruh. Jadi gini, memang ya. Jadi kita bahas dulu secara hukum, ya. Kalau cuti dipangkas itu logikanya atau harusnya secara hukum itu kita diberikan kompensasi, ya. Contoh kalau misalnya lembur aja, ya, kalau kita harusnya pulang jam 5 tapi kita disuruh lembur, maka jam lemburnya kita ini kan dikali 2 kali upah untuk per jam lemburnya sendiri. Jadi apalagi ini cuti, ya, udah hitungannya bukan cuma 2-3 jam tapi udah 1 hari, di mana hari itu harusnya dipakai untuk berlibur dengan keluarga, spend time doing whatever it is that orangnya itu mau gitu ya, sesuka-sukanya dia, tapi ini harus dikorbankan demi kepentingan perusahaan. Jadi sewajarnya untuk pemangkasan cuti itu diberikan kompensasi, ya. Itu secara hukum udah diatur di Undang-Undang 13 2003, jelas banget, ya. Sekarang kendalanya ini nih, sebagai apa ya, bukan praktisi ya, tapi tenaga kerja, bagian dari tenaga kerja di Indonesia, apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa langkah sih. Satu, contohnya kita laporkan ke perusahaan, ya, kita ngelapor, kita request. Karena kadang perusahaan tidak secara otomatis memberikan hak-hak yang tidak diminta, ya. Jadi open communication is the best policy, ya. Dan ini harus dijalankan sebelum kita menjalankan upaya lain, ya. Ngomong ke HRD, ngomong ke manajer Anda, ngomong sama siapapun yang kira-kira bisa Anda akses untuk memperoleh kembali hak yang telah hilang tersebut, ya. Kedua, Anda bisa lapor ke Disnaker, ya. Kalau memang kasusnya itu dijalankan secara terus-menerus, masif, ya, terus tidak ada alasan yang jelas mengenai tidak ada gantinya kerugian atas dipotongnya cuti, kalian bisa beramai-ramai, ya, atau dengan beramai-ramai diwakilkan oleh satu orang atau ke satu kuasa hukum untuk dihandle lewat Disnaker, ya, namanya perundingan bipatrit. Itu langkah kedua. Nah, langkah ketiga ini yang paling sulit menurut saya, yakni pikirkan mungkin untuk pindah perusahaan, ya, karena kerja itu seumur hidup, ya. Kerja itu akan menjadi bagian terbesar dari hidupmu. Dan kalau secara culture kamu dipotong cuti, nggak dibayar, lalu kamu nggak terima karena alasan apapun, Anda nggak bisa menerima kebijakan perusahaan itu, berarti sebenarnya mungkin Anda tidak cocok dengan perusahaan tersebut. Contoh, kemarin anak-anak di Ansugi dikasih cuti malah nggak seneng, malah minta cutinya dihapus, gitu ya. Minta dihapuskan karena mereka lebih senang di sini daripada di rumah. Nah, itu menunjukkan bahwa paling nggak secara culture, ya, itu cocok. Bukan berarti saya bilang culture saya bagus, ya. Produktivitas mungkin kita kalah dengan perusahaan-perusahaan gede, gitu ya. Tapi secara culture antara pengusaha dengan pegawai itu cocok. Nah, kalau kalian nggak cocok, pikirlah untuk cari perusahaan lain. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kalau cari kerja di perusahaan lain susah. Nah, itu resiko. Nggak bisa kalian minta enaknya doang, ya. Waktu gajian nggak protes, waktu orang-orang di luar sana nggak dapat pekerjaan, kalian dapat, kalian nggak protes. Tapi begitu hak kalian dipotong dikit aja, kalian langsung protes. Mungkin kalian harus cari perusahaan yang sesuai dengan culture Anda, ya. Memperbaiki culture diri kalian, ya, cara pikir kalian, mindsetnya dibenahin dulu. Atau 3, berwirausaha sendiri, dirikan perusahaan sendiri dengan culture yang Anda idam-idamkan. Siapa tahu dengan melaksanakan itu Anda bisa membawa perubahan ke dalam industri hubungan, ya, industri hubungan antara pengusaha dan pekerja, atau malah Anda jadi bos Anda yang lama dulu, Anda menjadi orang yang Anda dulu benci, ya, menjadi pemimpin perusahaan yang Anda dulu benci, karena memang itu harus dilakukan demi efisiensi. Kalau enggak,
taruhannya adalah ratusan bahkan ribuan pekerja lain yang akan terancam kehilangan pekerjaan kalau perusahaan harus sampai tutup atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Itu ya, jadi semoga penjelasan kali ini bisa membantu kalian dalam berpikir jernih mengenai tindakan apa yang harus diambil ketika kebijakan perusahaan sudah tidak bisa lagi kita pandang sebagai sesuatu yang bijak. Oke, salam, see you on top. Bye-bye.